Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya salamatina sama-sama subhanallahi wa kepada kaimas bencana Bapak Ibu beserta jajarannya yang saya hormati para asatidz, para hujjaj, para alim ulama, para tokoh masyarakat, RT, RW yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa takzim dan takliman saya kepada Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kalau kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitung. Nikmat-nikmat Islam, satu nikmat yang Allah berikan tidak kepada sembarang orang, tapi hanya Allah berikan kepada orang yang dicintainya. Berbeda dengan nikmat duniawi, Allah berikan kepada orang yang dicintainya pun juga kepada orang yang tidak dicintai, kepada orang mukmin juga kepada orang kafir. Sehat walafiat, nikmat diberikan kelembutan hati, nikmat diringankan kaki langkah kaki kita dari rumah musuh-musuh untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh, dilaksanakan secara berjamaah dilanjutkan dengan taat. Itu semuanya adalah bagian daripada karunia Allah. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak selalu bersyukur. Pada khusus mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam semoga Allah telah limpahkan kepada manusia pilihan Allah, Abdul Makhluqat wa Abdul Mawjudat Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termaktub tertulis di Lauhul Mahfuz termasuk deretan umat yang akan mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbi. Jujur saja Bapak Ibu, kalau kita hanya mengandalkan ibadah yang kita lakukan untuk berharap surganya Allah, rasanya sulit, jauh dari kesempurnaan, gegabah ibadah kita. Maka di samping itu kita juga harus berusaha bagaimana agar kita layak diakui sebagai umat Rasulullah, sehingga layak mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti atas izin Allah. Pada kesempatan kali ini semalam saya ditelepon oleh Ustaz Zubair, kalau tidak salah Pak Ustaz besok ada, saya pun besok ada jadwal, tidak ada. Silaturahmi ke Baitul Jannah. Ada apa kajian itu hebat, alhamdulillah ada kajian. Di jadwal lama tidak ada di Ahad. Biasanya ada tidur atau Allah Ta'ala. Tapi sungguh luar biasa, ini program yang bagus, program yang baik dari DKM Baitul Jannah. Dan ini juga sebetulnya adalah bagian daripada tugas saya, tugas kami dari DKM. Jadi dengan ada kajian ini juga sebetulnya meringankan tugas dari DKM. Saya bilang bacanya baca apa, kita dengarin oleh Allah. Kalau kitab story karena sudah oleh Kiai Abdul Salam ini. Tapi mohon maaf barangkali ada yang para alim ulama, para asatidz pada saat lokatnya, karena saya dulu mondoknya di Rinto Muda ke arah wetan itu biasanya lokatnya lokat Sunda Ari, eta tetap Bali. Kalau ke arah pulau biasanya bahasa Jawa aja. Jadi nanti saya sudahkan dulu baru nanti Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina eling-eling jalma-jalma, wahai orang-orang amanu anu ariman kabeh ya ladina yang beriman ladina. Kutiba parantos diwajibkeun, telah dipardukan ridho yakni dipardukan alaikum karanjeun kabeh atas kalian semua. Apa asyam puasa kama kutiba, seperti anu geus dipardukan, seperti yang telah dipardukan ala ladina kajalma-jalma kepada orang-orang min qablikum, nyata nanti aranjeun kabeh min qablikum dari sebelum kalian, minal umami dari pirang-pirang umat, jaman dari umat, la'alakum
agar kamu tatakuna itu bertakwa kepada Allah. Al-ma'asi yakni merasa takut untuk melakukan maksiat. Fainahu maka karena sesungguhnya salah. Dikasih dapat memecahkan salah. Asawata atas syahwat, atas nafsu. Alati sesungguhnya wa itu masih mabda'uha mulanya adalah masih. Alati ya sesungguhnya itu syahwat mabda'uha adalah permulaan masih. Ayaman terbilang-bilang hari musibah telah dinasabkan ayaman lapat ayaman bisyari dengan lapat siang atau bisumu atau dengan lapat sumu qadaron artinya dikira-kirakan sumu ayaman. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman. Kalau melihat ayat ini yang diseru kepada kita untuk melaksanakan puasa itu hanya orang-orang beriman. Sehingga mampu mengolahnya kebalikannya yang tidak beriman tidak diwajibkan untuk melakukan puasa. Atau bisa jadi mereka baru muslim, baru mukmin. Sebab di dalam Ibnu Katsir ketika dalam ayat itu bergandengan kata iman dan Islam, maka Islam belum secara otomatis dia juga mukmin. Tapi kalau mungkin insya Allah sudah muslim. Ini dibenarkan oleh Allah ketika Allah mengilustrasikan ada sekelompok Arab Badui yang Arab Badui itu berarti Arab pinggiran datang kepada Rasulullah. Qalatil a'rabu, orang-orang Arab berkata, Muhammad amanah, saya telah beriman. Tapi kemudian pengakuan orang-orang Badui tersebut yang mengaku bahwa dirinya telah beriman dibantah oleh Allah melalui firman-Nya. Terus ayat itu lam tu'minu, qul katakan wahai Muhammad lam tu'minu. Mereka belum beriman, walakin qulu aslamna, tetapi katakan bahwa kami telah Islam. Walama yaqul imanu fi qulubikum, karena keimanan belum masuk di dalam hati mereka. Karena keimanan belum masuk ke dalam dada mereka. Dengan ayat tersebut kita juga di sisi lain bisa mengambil asumsi bahwa pengertian berislam tidak secara otomatis di dalamnya adalah pengertian beriman. Karena tadi sehingga bisa jadi level iman itu lebih tinggi daripada level muslim. Sebab faktanya sekarang bisa lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang KTP-nya muslim, KTP-nya Islam, tetapi tidak puasa ketika bulan Ramadan. Kalau ditanya berislam, Islam, tapi kenapa tidak puasa? Nah, disinilah bahwa puasa adalah bagian daripada ujian dari Allah berupa. Jadi Allah akan menguji ketika seseorang memproklamirkan bahwa saya telah beriman, maka Allah akan menguji. Kita harus siap untuk menerima ujian dari Allah, baik berupa perintah, baik berupa larangan, atau ujian gangguan dari orang-orang lain. Nah, puasa itulah bagian daripada ujian. Ujian dari Allah berupa perintah. Di situ nanti akan terurai mana yang imannya sedekah benar dan mana yang imannya kadhibin bohong. Di dalam surat Al-Ankabut kalau tidak salah, asiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sesungguhnya aku akan menguji, akan orang-orang dulu telah diuji oleh Allah, maka di situ Allah mengetahui orang-orang yang imannya benar dan orang-orang yang imannya bohong. Di situ akan kelihatan mana yang imannya sungguh-sungguh dan imannya bohong.
Kemudian dilanjutkan ayat ini untuk menunjukkan kepada hambanya bahwa puasa itu bukan sesuatu yang hanya dipantulkan kepada umat Nabi Muhammad saja, tapi juga dipantulkan kepada umat sebelumnya. Ini adalah satu uslub bahasa yang memang bahasa Al-Quran yang baik. Jadi dari awal sudah disampaikan supaya kita itu tidak khawatir, tidak merasa berat. Wahai umat Muhammad, bahwa puasa itu tidak hanya diwajibkan kepada kalian, juga dipantulkan kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi analoginya, kalau kita misalkan mau nyunatin anak itu, kemudian anak temannya, Pak, kalau disunat itu gimana sakit? Itu mah paling seperti digigit semut, supaya anak itu tidak terasa berat, tidak takut. Ini juga sama. Puasa mah bukan hanya kamu saja, yang lain juga sama. Kakak kelas kamu juga itu sama. Maka kamu ketika sekarang melaksanakan supaya sudah masuk itu juga sudah dilakukan kepada kakak-kakaknya. Supaya kita tidak takut, tidak terasa khawatir dalam melaksanakan ibadah puasa. Karena kalau sulit dianggap berat atau dianggap sulit, seluruh perintah dari Allah juga akan terasa sulit. Mau sholat, mau puasa, mau haji, mau zakat, semua juga akan dengan berat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa puasa itu salah satu ibadah yang berat. Saya kan 12 jam tidak makan, tidak minum di siang hari, tidak boleh bersenggama dan lain sebagainya. Sementara kalau haji umroh hanya tidak boleh wangian, tidak boleh berzina, masih boleh makan minum, ada yang menyampaikan seperti itu. Tapi sebetulnya dalam sholat juga sama. Kalau dianggap berat, ya sholat juga ada yang merasa berat. Dan Allah sendiri sudah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Puasa sesungguhnya sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk, kecuali orang-orang yang sudah memiliki kualitas keimanan yang baik, dia tidak akan merasa berat. Jangankan 50 waktu pun mungkin kita tidak akan merasa berat. Kalau kita sebaliknya, jangankan 50 waktu, 5 waktu pun juga banyak orang yang tidak sholat. Padahal kalau kita melihat hadis Rasulullah, kata Rasulullah, man taraka sholatan khamsin amdan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang berani meninggalkan sholat 5 waktu, 1 waktu saja, tanpa ujur syar'i yang dia kemudian tidak sholat, misalkan karena ketiduran, karena lupa, fajazahu jahannam khalidan fiha, maka dia akan masukkan dalam neraka jahanam dan mereka kekal dalamnya. Jadi kalau begitu, apa bedanya sekalipun dia ngaku muslim tapi nggak sholat? Padahal kata Rasulullah, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarikus sholat. Untuk membedakan seorang mukmin dan seorang kafir itu adalah tarikus sholat, meninggalkan sholat. Ada sholatnya mukmin, tidak ada sholatnya kafir. Kemudian kutiba alal ladzina min qablikum, telah dipandukan puasa itu tidak hanya kepada umat kita, tapi juga kepada yang lain. Seperti apa puasa yang dipandukan kepada umat yang lain? Wallahu alam. Apakah 24 jam, 12 jam, wallahu alam. Yang pasti Allah menyampaikan bahwa kewajiban puasa ini tidak hanya diberikan, dipandukan kepada umat Rasulullah, tapi juga kepada umat yang lain. Oleh karena itu, ketika kita bersifat sami'na wa ata'na setiap perintah dari Allah, maka kita tidak akan kemudian memikirkan apa sih tujuan Allah memerintahkan kepada kita untuk puasa 1 bulan lagi, 12 jam lagi. Tapi bagi orang yang sudah memiliki kualitas iman yang baik, sami'na wa ata'na, tidak melihat substansi atau esensi perintahnya, tapi yang dilihat adalah siapa yang memerintahnya. Pasti semuanya akan ada hikmah ala umat. Kemudian la'allakum tattaqun, supaya setelah kita melaksanakan kewajiban dari Allah berupa ujian perintah itu, diharapkan dengan kita melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah, yakni puasa di bulan Ramadan itu, agar kita menjadi orang bertakwa. Itu goalnya.
Kata ahli bahasa bahwa la'allakum itu adalah kalimat-kalimat tarik. Jadi satu kalimat ya insya Allah pengharapan itu akan bisa diwujudkan ketika kita serius dalam menjalani amaliyah di bulan Ramadan. Berbeda dengan laita. Kalau laita satu pengharapan yang sulit diwujudkan. Laita sababa yauman. Kalau seandainya masa atau waktu muda itu kembali dari satu hari, saya berharap berangan-angan. Saya sekarang udah usia 56 tahun. Kalau seandainya satu hari saja saya kembali ke usia 20 tahun, itu adalah satu pengharapan yang mustahil, satu pengharapan yang impossible, tidak mungkin. Tapi kalau bahasanya Allah taruh di insya Allah. Ketika kita dari mulai awal bulan Ramadan bagus, terus di pertengahannya juga bagus, di akhir juga bagus, insya Allah derajat takwa akan kita dapatkan akan kita. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya puncak kesuksesan dan ketinggian derajat manusia di sisi Allah adalah manakala kita mampu meraih ketakwaan di hadapan Allah. Tidak melihat kaya dan miskinnya seseorang. Allah tidak melihat apakah dia punya jabatan atau tidak, orang kaya atau miskin, kemudian kulit putih atau kulit hitam, non Arab atau orang Arab, tidak. Tapi yang dilihat oleh Allah, siapa yang beriman takwa itulah yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Apa kemudian Tuhannya? Al-ma'asi, orang yang bertakwa itu dia akan mampu menjauhi dari maksiat. Apa maksiat? Setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul dan dilarang oleh sahabatnya maksiatnya. Baik maksiat yang bersumber dari nafsu syahwat maupun maksiat yang bersumber dari kibrun. Kibrun itu dari sombong. Cuma kata para ulama, maksiatun nas'at bil sa'an syahwatin yurjabu qawluha wa maksiatun nas'at bil kibrin la yurjabu qawluha. Setiap dosa yang timbul awalnya adalah dari syahwat, maka itu lebih diharapkan akan mendapatkan ampunan Allah. Sementara maksiat atau dosa yang awalnya muncul dari karena sombong, maka akan sulit untuk mendapatkan ampunan Allah. Karena bakalan mau apa tobat yang benar, dia merasa sombong. Analoginya adalah iblis dengan Nabi Adam. Nabi Adam melakukan kesalahan, tetapi para ulama mengatakan bahwa kalau seorang Nabi dan Rasul itu membuat kesalahan, jangan dinilai itu sebagai satu kesalahan atau maksiat, tapi harus diambil ada hikmah di balik. Apa hikmah ketika Nabi Adam memakan buah di surga? Adalah adanya kehidupan di muka bumi melewati. Kalau seandainya secara syariat bahwa Nabi Adam tidak makan buah kemudian diusir oleh Allah dari surga ke bumi, niscaya tidak akan ada kehidupan di bumi. Nah, sehingga Nabi Adam langsung bertobat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang ucapan terus dan mengatakan sampai 40 tahun. Bayangkan dosanya satu jenis tapi tetap 40 tahun. Kita dosa tiap hari tapi dapatnya sedikit. Kadang-kadang baca istighfar aja pada sholat langsung pulang istighfar minimal kan 33 kali. Rasulullah katanya sampai 7 kali, 20 kali. Padahal Rasulullah sudah diampuni dosanya yang terlalu mungkin akan datang. Sampai ketika dia sholatnya sampai harta tatapan tolong pada main sampai pada bongkar pada main itu kakinya. Kemudian kata Siti Aisyah, "Limadha tasluhada ya Rasulullah?" Kenapa melakukan hal seperti ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukan kamu itu dosa sudah diampuni baik yang lalu maupun yang akan datang. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Ya Aisyah ya Ubayyah, apalah uhibbu an akuna abdan syakura." Apakah engkau tidak suka, tidak senang ketika aku muncul untuk menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur? Kalau kita satu bersyukur, kedua berusaha berharap kepada Allah ditingkatkan derajat kita, ketiga
kita ingin ziyadatul hasanah, ditambah kebaikan kita. Yang ketiga adalah takfir syai'at. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan menghapus dosa-dosa. Sebab kata Rasulullah dalam hadis sahih dalam tidak salah, setiap kebaikan yang kita lakukan itu berpotensi tiga. Yang pertama, rafu darajat, akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Walaupun bisa jadi hidup kita dipandang sebelah mata oleh manusia karena ukuran sukses dan tidak sukses, dihormati atau tidak dihormati oleh manusia, biasanya ukurannya materi. Tapi ketika walaupun maaf miskin, bahkan dianggap sebelah mata oleh yang lain, tapi dia tetap sedang tidak menyebabkan kemiskinan untuk suruh beribadah kepada Allah, dia tetap istiqomah kepada Allah, bisa jadi dipandang sebelah mata oleh manusia, tetapi diangkat derajat dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan kelompok sa'idun fil akhirat wa saqiyun fid dunya. Kurang beruntung di dunia, tapi insya Allah dia termasuk orang yang bahagia di akhirat. Sementara ada maksiat yang muncul dasarnya adalah sombong, seperti dosa iblis. Itu dasarnya sombong. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan oleh engkau dari api, sementara Adam diciptakan oleh engkau dari tanah. Itu sombong. Makanya kalau ada orang yang sombong berarti sudah diwarisi dengan warisan dari iblis. Orang sombong sombong. Makanya saya mau ke masjid. Kalau masih DKM dia, saya nggak mau ke masjid. Kalau imannya cuma dia udah. Terus selalu negatif tinggi. Akhirnya yang rugi siapa dia sendiri. Saya nggak sampai pulang malah bukan pernah ke masjid. Kadang-kadang mungkin benci sama ketua DKM atau benci kepada salah satu ustaz yang dari imam di masjid itu. Sulit kalau sombong. Tidak akan merasa salah, kemudian sulit untuk menerima nasihat dari orang lain. Fa'innahu, karena sesungguhnya saum yukasiru atau yang siru boleh dapat memecahkan asa waktu terhadap sahabat. Makanya di dalam hadis ya masalah sahabat manis tatu amin kumul ba'at kalian tazawad. Wahai anak muda, ketika kalian sudah punya ba'at, sudah punya mas kawin, sudah punya gawe, sudah sanggup memberikan nafkah, kalian tazawad, maka nikahlah. Fa'innahu abadu bil basar, karena dapat memejamkan mata, dapat menutupkan mata. Wa asadu bil farji, dan akan menjaga kemaluan. Fa'inna biasati, maka gimana kalau saatnya belum siap nikah, belum bekerja, masih muda dan sebagainya. Sementara mohon maaf, panangnya tinggi atau syahwatnya tinggi atau waktunya tinggi, fa'alaihi bisayam. Maka saum puasa fainahu lahu wijahun, karena saum dapat membentengi dari syahwat, akan membentengi dari syahwat yang kuat. Kalau sekarang kan gimana anak muda bermaaf, saya kebetulan di sekolah tiap hari puasa juga memang makan minum, kemudian apalagi kalau makannya katanya daging kambing terus bagaimana kan, sehingga arah-arah berzina itu sangat dekat sekali. Orang yang tidak pacaran pun ketika mungkin Allah dalam kondisi imannya sedang turun, tidak menutup kemungkinan. Tidak ada satu jaminan bahwa dia kiai, dia ustaz, hafal Al-Quran, kemudian akan dijauhkan dari Muhammad perbuatan sunnah. Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi dan rasul yang dimaksum, dijamin akan masuk ke dalam surga, dia mesti digoda oleh iblis melalui Siti Zulaikha. Pada setelah psikologis, Nabi Yusuf alaihissalam cinta suka sama Siti Zulaikha, Siti Zulaikha juga suka sama Nabi Yusuf. Itu digambarkan oleh Allah. Walaupun hamad bihi wa hamadiha, sesungguhnya Siti Zulaikha suka sama Nabi Yusuf juga suka kepada Nabi Zulaikha. Kalau saatnya tidak ada rahmat dan rahim Allah, tidak ada pertolongan Allah. Cuma kita juga bisa terangkan lebih, tak mungkin seorang Nabi dan Rasul yang harus menjadi teladan bagi umatnya melakukan sesuatu yang tidak baik. Sementara biasanya perintah untuk menteladani panutan seorang Nabi dan Rasul itu pasti yang baik-baik semua. Ya,
uswatun hasanah nggak mungkin. Kan tidak mungkin kita misalkan kepada adik kuliah, kemana adik yang merokok masih kecil juga nggak mungkin. Pasti jangan merokok dulu, jangan nongkrong, ya ke masjid masih begitu kan. Kuliah anak dia, anak si ibu, dia ke masjid dulu. Saya coba-coba banyak orang agak susah, ya karena orang itu susah. Jadi ada peribahasa maka jatuh tidak akan jauh dari rombongannya. Sementara saya tahajud bid'ah, kan saya ngomongin anak yang sekarang lagi di masjid. Dari kecil itu kasihan. Jadi survei itu 10.000. Awalnya dia terus mau dikepel, biarin terus dari masjid. Mau sholat dia mau tidur lagi nakal. Terus saja alhamdulillah jadi biasa. Bawa rapi. Lama-lama walaupun saya tidak, misalkan saya lagi tugas keluar, jadi alhamdulillah masih sendiri. Bahkan walaupun lagi main bola segala macam, Allah, balik kedua ke sarung semua masih main bola lagi. Baru masukkan ke pondok. Kalau sudah masukkan ke pondok, insya Allah akan terganti ada sholat jamaah. Karena waktu saya di Nota Budak sampai berjamaah itu punya wajib. Begitu kata kiai. Jadi sholat sama dengan berjamaah, semuanya berjamaah, termasuk yang tulis itu yang ronda, yang jaga itu harus berjamaah. Nanti diganti oleh sebagian, ada ustaznya, ada perempuan yang jaga. Kemudian kata Pak Kiai, saya bukan berubah hukum sholat berjamaah, sebab sholat berjamaah itu yang mengatakan satu sunnah wafat, kedua fardu kifayah. Tapi dia mengatakan bahwa wajib muqayyad, artinya disandarkan wajib taat kepada guru ketika perintah guru itu tidak kontradiksi, tidak berbeda pendapat, tidak berlawanan, bertentangan dengan perintah guru. Perintah berjamaah kan baik, maka wajib untuk kita taat. Kalau tidak berjamaah itu maka apa? Dipukul kalau tidak ada alasan. Jadi sulit untuk tidak berjamaah. Makanya juga tidak banyak yang tidak siap. Tidak siap untuk bangun pagi, kemudian tidak siap untuk selalu berjamaah. Makanya dari pertama saya masuk pun ada 150-an, terus berkurang sampai 6 tahun. Artinya tidak mudah membawa anak masuk pondok. Kalau bukan itu keinginan anak tersebut agak sulit. Bisa jadi jadinya anak tidak betah, apalagi harus bertahun-tahun. Sedikit lagi. Wa matauha, karena sesungguhnya maksiat itu awalnya adalah dari sampah. Saya ingin motor, namaku beli motor, tapi terus ingat tidak bisa dikendalikan. Akhirnya saya korupsi. Seseorang ingin mohon maaf, melampiaskan nafsu saya, tapi dia tidak sanggup nikah, tapi imannya enggak, mohon tidak mudah lakukan hal yang tidak diinginkan, yang tidak dibolehkan oleh Allah. Semuanya dari sana. Makanya ada keinginan, ada kebutuhan. Kalau keinginan seseorang tidak akan pernah habis kalau diikutin terus. Tapi idealnya adalah berusaha kita qanaah bahwa apa yang kita ingin kita wujudkan itu adalah sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan kemampuan kita itulah yang disebut dengan qanaah. Kalau tidak punya qanaah ya terus saja kita akan selalu melihat yang di atas. Makanya kata Rasulullah, orang yang celaka itu adalah dalam urusan duniawi melihatnya yang di atas, tapi dalam urusan akhirat melihatnya adalah orang yang di bawah atau di belakang. Oh, dia udah punya ini, padahal baru lulus kuliah kemarin. Tapi kalau urusan agama saya masih mending sholat yang lebih baik berokok. Pada sholatnya mungkin di rumah. Mestinya harus lihat yang di atas. Kalau dia bisa tahajud, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa sholat sudah Tuhan, kenapa saya tidak? Kalau dia selalu puasa Senin Kamis, kenapa saya tidak? Pada sama-sama makan nasi. Jadi kita akan termotivasi karena melihatnya yang di atas kita kaitannya dengan urusan kita. Tapi dalam urusan duniawi melihatnya yang di bawah kita. Alhamdulillah saya punya yang muslim.
Saya begini, Allah di belakang saya mungkin tidak sulit untuk bekerja. Jadi akan terus kita itu selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kalau kita kan terbantu. Kalau urusan dunia kita yang dia boleh untuk memotivasi kita agar kita juga berlomba-lomba di dalam mencari dunia, karena dunia juga bisa jadi dasar dari media, bisa jadi lantaran, bisa wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Banyak kewajiban-kewajiban dari Allah yang tidak bisa dilaksanakan secara sempurna manakala tidak ditopang dengan harta, dengan haji, zakat, mau infak, sedekah, mau mengabulkan masjid, itu kan perlu dana. Gitu. Maka kita tidak boleh alergi dengan duniawi. Yang pasti dunia itu jangan ditaruh di hati, taruhlah di tangan. Artinya jangan kita yang disetir oleh duniawi, tapi dunia yang harus disetir oleh kita. Jadikan media ini sebagai dunia ini sebagai media, sebagai sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikit lagi ayaman tuh. Allah memberikan apa ya? Semangat, memberikan semangat kepada kita. Ayaman puasa itu beberapa hari saja. Tidak mengatakan 1 bulan, kan beda konotasinya. Kalau kita langsung 1 bulan, oh ini berat ya. Tapi kalau hanya beberapa hari saja. Padahal jadinya adalah 1 sampai 2 hari. Itu pun juga nggak makan minum hanya di siang hari. Toh ketika sudah masuk maghrib, boleh makan minum. Nah, ini adalah bagian daripada bahasa Al-Quran yang begitu indah, sehingga memberikan semangat kepada kita supaya kita jangan khawatir ketika kita mendapatkan perintah dari Allah untuk melakukan puasa. Mudah-mudahan selama bulan puasa kita mampu mengoptimalkan, memaksimalkan puasa di bulan Ramadan dengan berbagai amal soleh. Jangan sampai seperti doa yang disampaikan oleh Jibril kemudian diaminkan oleh Rasul. Kata Jibril, jauh dari rahmat Allah, celaka dari rahmat Allah, terlaknat maka Ramadan walam yubat. Ketika seseorang bertemu dengan bulan Ramadan, tapi karena dia tidak mengistimewakan Ramadan dengan perbuatan berbagai amal soleh, kemudian ketika masuk bulan Syawal, dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pertama Allah yang salah dari keridhaan saya. Hadan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyiyah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wa taqabbal biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'ati wa tarfa'una biha 'indaka al-darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairati fil hayati wa fi ma ba'da wa ma ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna jamana hada jaman marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan mas'ula wa la tajana wa la fi masyaqiyan aw mahruma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa ilaikal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka mimma la na'lamu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.